Bismillahirrahmanirrahim. Di Selasa bulan yang lalu niku khatam hikam. Terus kula mulang hikam teng mriki Selasa pagi niku mumpun sekitar 2 tahun. Wae walhasil diparingi Allah niku khatam. Terus kula kepengin napa ngatami donga nu saniki mergi cara ulama tambah kathah tambah napa sae. Dadi ora usah sampean diperasaan ora melok ngaji ku melok khataman. Sing ngaji ya mbok paham ora ya ora roh. Sing ora ngaji pokoke ora roh padha ora roe sing penting ditampa napa pangeran ngoten mawon. Dados kula gadah azam pokoke donga ngoten mawon nek donga ya ora usah tenanan ya apik ora ya apik. Mergo pangeran mesti napa pirsa. Jadi tenanan itu ikhlasi, nanti ora usah tenanan, sing tenanan apa? Mergi cara hikam itu termasuk ngeten. Hikam itu yang ngarang hikam itu jenis Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abdul Hasan apa? Asyadzili. Kulo niku sinau hikam mulai riyen nih, mumpun bertahun-tahun sampai sekarang. Tiap badhe dilem sering mau hikam. Jadi hikam termasuk madzhab ngeten, tapi aja nut kados tiyang sing ora tau mlebu masjid yo aja nut iku wali ngono. Nah kowe gawe-gawe. Nah kowe nglakoni ngono ben dadi wali wae ora mutu niku mboten alamin. Hikam itu kalau berdoa itu sekali. Kula nu nate umroh 2009, terus haji 2013. Terus kemarin kula umroh malih tahun kemarin, baru ruwah kemarin. Niku kadang-kadang berkali-kali kalau itikaf teng multazam, tapi ora tau sida donga sampai sakniki. Mergo donga mbok pisan tok, anggere donga neh. Lho pangeran ijek eling kok tak elingno. Mergo hikam termasuk mengingatkan gitu, kamu kalau doa itu jangan ulang. Karena yunabbahu iku man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Allah ora bakal lali kok mbok elingno. Dadi kula anggere ning arepe multazam pe donga. Dong aku wingi ya pangeran celing wis ra sida dong. Wah agrape dongone, tapi ndak gawe-gawe lho, saya asli, maksudnya asli. Agrape dongone. Kan celing kok. Ya wis. Sampai kula nu teng raudhah niku akhirnya mau maca selawat, maca Quran. Angger donga seling to Gusti wis ngono terus. Dadi yo soalnya unik, wong wali ku unik. Aja gawe-gawe lho, tapi aja nut kula cuma tanjen hikam madzhab ngoten. Wa inna ma yunabba wa amsadin elingno sapa man wong ya juzu kang oleh ali ngatasi man apa alif falali. Sing oleh mbok elingno dat sing kemungkinan wong ora tau lali kok amen mbok elingno. Wingi mbok omongi, saiki mbok omong. Lho cara kowe diutang ditagih terus iso eling iso eling. Dadi hikam madzhab unik. Ya tapi udahnya wali ya tetap napa? Wali wis keliru tetap wali. Nah, ben ara wali ku bener wae tetep ra wali wis ra bakat. Tapi aja gawe-gawe lho syaratnya napa? Syaratnya aja napa? Gawe-gawe. Iki kula wis sering diprotes wit. Gus ora tau ora jenengan donga. Jare sapa ora donga wingi situ. Kok ora donga nah celing. Kadang kula yang ngrasa dosa tapi piye kadang tengah ati ngoten ya akhire ya ora roh. Pokoke aku anggere pengen donga ya donga, ben ora ya ora. Pas donga ya anut wali, pas ora ya anut wali. Kadang bener. Dadi pas donga ya bener, pas ora ya bener. Tapi itu memang sebagian madzhab beliau. Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus donga, semuanya donga sampean donga, semuanya donga. Piye-piye kita gadah sanad madhab yang diakui termasuk Thariqah Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah, Qadiriyah, apa Sadiliyah. Lah Sadiliyah itu ya hikam niku meneh mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi murid Abil Hasan apa Asyadzili. Sehingga orang tahu madhab Sadiliyah ya lewat kitab napa hikam. Makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu enggak bisa lepas dari kitab napa hikam. Sampai darani hikam atau iya. Madhabe napa atau iya. Mergo atau iya iku maknane sing arangu napa Ibnu Athaillah disebut hikam atau iya. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet ke boten. Ya wong waras wonten mau. Misalnya orang waras begini, pancen wong waras itu beda beda waras pancen. Misalnya gini, saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh ndak? Ndak boleh kan? Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja hafal. Mana aka antat da'iyya mimma lil makhlukin
Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, aku milik saya boleh enggak? Boleh enggak sama jawab saya? Enggak boleh kan? Mustafa punya rumah, aku milik saya boleh enggak? Enggak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja enggak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu tidak boleh. Misalnya gedeng orang, wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barange wong ora oleh apa meneh ngaku sing hake Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal, tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh iku wong waras ngono asli. Setelah dijelaskan kan masuk akal. Kayak tadi ndonga kok terus kaya sing mbok omongi wingi lali, urung lali kok sebolehno meneh. Kan masuk akal. Tapi kok jangan aku, mergo ora asli, ora asli. Wong anut-anut kan mboten napa. Jadi ini kula waca kalih mawon nggih, kenangan kula ben dadi nggih kenangan kula napa makalah sanggeng napa hikam ya. Iki kula waca Arab mawon kok napa. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Kula nak maca malah bingung, biasa apalan malah maca. Jadi piyambake ngendikan mana aka antatta iya male salaka mimalil makhlukin afayubi hulaka antatta iya wasfahu wa rabbul alamin. Di Allah nglarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain, apalagi ngaku-ngaku hak sing miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ndak boleh misalnya maksud noti yang wong iku mesti celaka, nyelakano orang itu hak sinten? Hak Allah. Kowe ora usah GR sampean mesti bener, iso wae saiki bener sampean salah. Kamu juga gak usah merasa salah. Soalnya saya kira soleh, soben soleh ya sudah, itu hak Allah, sudah ada itu. Terus ngendikane beliau ini, ilahi kulama akhrosoni lu'mi antokoni karomuka. Gusti, ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya, antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lomane jenengan. Itu perasaannya hikam. Misalnya sampean ngerasa disamu akeh terus rawani donga, ngerasa salah muake terus ngerasa ora ahli swarga. Niku jare hikam, Gusti kula nak eling salah kula kok ora pantes mlebu swarga. Tapi nak eling lumane jenengan nggih pantes mawon. Lha iku dindos wong ngono niku wis dindot. Dina eling dosamu sampean akeh kan gak pantes mlebu swarga. Saya nak eling jembare rahmati Allah nggih pantes mawon. Ilahi kullama akhrasani lumi antokoni karomuka. Wa kullama ayasatni ausofi atma'atni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmate jenengan to peparinge jenengan. Terus beliau disarah-sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak, tapi ketika Allah menghendaki dia jadi muslim, maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah menghendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya wong aku apik ya dadi wong apik piye, wong aku ngene. Wong sing ora tau niat apik wae iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Umar. Sunan Kalijaga ketika nggarong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas. Niate wae elek, tapi ketika Allah ngersakno dadi apik, ada takdir yang memandu dia jadi apik, bahkan dadi wali. Itu fakul lama ayasatni ausofi, ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi tomak, diberi harapan oleh banyak peparingnya napa jenengan. Jadi intinya kalau suwun khasnya madhab Sadili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya jenengan sholat misalnya, ini rumah tenan gitu. Misalnya jenengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi. Mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita tidak tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima Allah. Tapi cara madhab Sadilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang nggak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditegur mau
sujud. Jadi mestinya kan sholat bersolat subuh, matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan, matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Gak usah mikir buat ditampa apa ora, eling terus. Nanti setelah duhur ya begitu, eling terus. Tadi ditakdir sujud, ditakdir rukuk, ditakdir sholat. Sehingga madzhab Syadziliyah itu sampai mengatakan begini, orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingnya Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Di misalnya Mustafa sholat, bersolat duhur gak marem, mungkin duhurku salah terus berbadiah kamu sholat meneh. Sing kula sholat duhur tok ora usah, saking syukur kula, iku duhur kula makome. Yang nanti saiki duhur kula perkarane ngene iku dene kelakuane cek ngene iku dene. Karena ketika diberi pangeran ora marem. Kurang ya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, ngono pangeran ra nampa kurang ini kurang, pangeran ora diwatak ngoten. Enggak terlalu prosedur, gerwong wis sujud, niate apik yo apik. Ya mulane kula nate debat mbek jenengan kula kan bolak-balik cerita. Sampai nak sujud itu untuk menjadi sah itu kan bathuk, tangan loro, dengkul loro, jelamaan loro, sehingga harus sujud pada 7 anggota. Jadi menurut madzhab yang asoh kalau sujud itu harus 7 anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup bathuk tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasan ulama ini masuk akal. Saiki nek diwalik ana Zaid yang muslim, bathuke ditemplekno bumi niat sujud ning berhala, hukumnya kafir ta ora? Enggak jawab ya, kafir kan? Iku syaratnya anggota pitu apa asal bathuke nemplek? Mulane jari ulama sing kaul sani. Lah iya nggo murtad ora usah syarat kok nggo bener. Syarat. Lah iya sing digo murtad ora usah syarat kok sing sujud go pangeran. Wis syarat. Nah ngono ora usah syarat anggere ngono ya jenenge sujud. Buktine wis sanggo dadekno murtad. Yo. Dadi ulama yo macam-macam. Mane kok jangan aku ilmune sakit. Artinya sampean ra kudu anut mazhabku. Maksudnya mergo kula lah ya sadar sebagian mazhab saya itu masalah bagi Anda. Tapi saya ikut Anda lebih masalah kan. Apa kok ora roh? Maksudnya kan gak jelas. Acuannya hukum ndak jelas. Ya karena tadi kamu sekolah di Australia, di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, akhirnya di Amerika ada masjid. Di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedonyan macam. Sekarang orang kedonyan di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya, akhirnya di bumi Allah di sana ada yang sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata, sebagian mungkin katut widoan yang kono katut macam-macam. Sama-samanya ya sudah kita berpendapat ya seperti itu. Wa alam yes, ya mungkin naik HP, mungkin naik orang. Wa alam supaya donga supaya HP. Tapi kan kita tidak satu arah karena ngendikan ya seperti gejolokannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israel berjabut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima, gak iso Israel. Aku kekasih pangeran. Mosok dipateni. Hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ono kekasih mateni kekasih, mesti keliru perintahmu Israel. Semuni ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep dipateni. Cara Israel wis menarik. Akhirnya balik teng pangeran Gusti, amartani ila abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalilah. Ya Allah, engkau memerintahkan saya pada hamba yang enggak ingin mati. Dia bilang masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, bisa mikir juga Israel. Cara dene masuk akal. Jawab Allah ini. Qullahu jari, katakan pada Ibrahim, hal ra'aital khalil yakrahu ayyal khalilah. Ibrahim kandhani, ana tak kekasih tapi ra siap ketemu sing dikasih. Artinya kalau tidak berani mati berarti ra siap ketemu. Jadi bilang ke Ibrahim, apakah ada kekasih yang enggak siap ketemu kekasihnya? Dia malah Israel marani Ibrahim, kata Allah, enggak ada kekasih yang benci ketemu kekasihnya. Oh yes, mati saya kira apa-apa. Nah, itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama kaya-kaya logika Ibrahim itu masuk akal. Tapi ketika Allah ngendikan ono tah kekasih ra siap ketemu kasihnya.
Nah kitab Mahalli itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang tidak mansus ya, saya ulang lagi, yang nggak ada nasnya. Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Akhirnya jadi kitab khilafah, kitab ikhtilafat dalam Syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Jika terus Habib Zain sama Angke semua ulama itu rujukannya kitab Mahalli. Ya karena tadi yang nggak ada nas, saya ulang lagi, yang nggak ada apa? Nas itu ada sekian pilihan kaul. Ya sama-sama masuk akal. Meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan. Ke wanita kok jenazah kok guri. Nah kemen takobal wa minna minkum takobal wa. Ya Karim pasti dia kewo Kiai Sableng. Jenazah iki kok apa? Guri. Tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat gaib tapi mayatnya sudah nggak di depannya sudah. Sekolah menangi rian terus buku-buku mayat itu tapi itu mungkin karena teknis ya, karena yang mati terlalu banyak dan sering. Musim haji tok umbiro wae keselen dak kok